warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Julhijat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, LPTK Universitas Patimura. Saya bertugas sebagai guru PJOK di SDN 3 Cijengkol, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video praktek mengajar dalam rangka melengkapi tugas KIN. Berikut videonya. Apa bimbing anak? Ahmad Fadila, Arini, Billy, Dea, Gila, Pabil, Fatmawati, Karinawati, Muhammad juga. Satu orang ya yang nggak masuk. Dia masuk. Udah pada sarapan belum? Ya. Manfaat sarapan apa coba? Hah? Buat tubuh bergizi, apa lagi? Supaya tubuh tetap sehat. Supaya tubuh tetap sehat, baru sehat. Apa lagi? Dan terlihat segar. Terlihat segar, baru. Dan tidak loyo ketika belajar. Ya, kita loyo ketika mau belajar. Nah, intinya sarapan itu penting agar kita siap mengikuti pelajaran. Ya. Nah, ketika kita tidak sarapan dulu biasanya suka lemas ya. Gimana belajarnya mau bagus kalau belajarnya dulu. Ya. Jadi kita sekarang ini harus sarapan dulu. Untuk membakar semangat kita hari ini, nyanyi dulu nyanyi Hari Merdeka. Siap ya? Merdeka!
tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini kita belajar materi tentang obat jarum. Sebelumnya bagikan dulu ini. Pilih ke depan, Bil. Bagikan yang kapelnya, Bil. Ya, LKPD ini adalah acuan belajar kita hari ini. Aturan belajar kita hari ini. Satu, pakai pakaian seragam. Ya, kita sudah pakai pakaian seragam ya. Yang kedua, baca doa terlebih dahulu sebelum memulai dan setelah kegiatan. Kita tadi udah baca doa? Terus yang ketiga, perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan guru. Nah, nanti ketika Bapak menyampaikan materi, ketika Bapak menyampaikan arahan di luar ketika praktek, kalian harus memperhatikan dengan sungguh. Yang ketiga, perhatikan gerakan-gerakan yang dipraktikkan oleh Bapak dengan teliti. Nah, nanti ketika kita praktek di luar, Bapak akan mempraktikkan terlebih dahulu. Kalian perhatikan Bapak itu seperti apa gerakannya, ya? Biar kalian nanti bisa gerakannya seperti kayak Bapak. Selanjutnya, pada saat praktek, jika merasa tidak sehat, sampaikanlah kepada guru. Nah, ketika kalian ada yang merasa kurang sehat, kakinya sakit atau seperti apa, kira-kira tidak bisa melakukan praktek, jangan sungkan-sungkan, bilang aja ke Bapak. Daripada nanti jadi segera, ya, sampaikan saja. Nah, selanjutnya nanti soal-soal ini kalian cari jawabannya selama kegiatan pembelajaran, lebih baik dari materi yang Bapak sampaikan, ya, dari ketika kita praktek memperhatikan teman. Nah, ini nanti kalian pasti bisa ngejawab soal-soal ini ketika kalian memperhatikan dengan baik, ya. Terakhir, di sini ada instrumen untuk menilai praktek. Apakah gerakannya awalan kalian benar? Kalau benar nanti kalian kasih contreng di 2. Kalau belum benar berarti di 1. Nanti tumpuan atau tolakannya benar apa salah? Kalau benar di contreng di 2. Kalau salah di 1. Nah, tujuan pembelajarannya seperti tadi yang Bapak sampaikan. Pertama, kalian ketika sudah pembelajaran ini diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai jujur, bertanggung jawab, kerjasama, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, setelah mengamati video, mengamati apa yang disampaikan Bapak dan memperhatikan teman-temannya, kalian bisa mengetahui prosedur kombinasi gerak dasar awalan, tumbuhan, melayang dan mendarat pada lompat jauh. Selanjutnya yang ketiga, kalian itu diharapkan ketika sudah lakukan praktek, kalian bisa mempraktekkan apa itu gerakan awalan, apa itu gerakan gerakan tolakan, ya, apa itu gerakan melayang dan mendarat dengan baik dan benar. Yang terakhir, Bapak harapkan setelah mempelajari tentang atletik lompat jauh ini, kalian tahu bisa menganalisa manfaatnya saya belajar ini untuk apa, ya? Coba contohnya untuk apa kita bisa belajar lompat jauh? Bisa melewati gesekan, Bisa melewati tarik kecil. Hah? Bisa melewati tarik.
Oh, bisa melewati parit kecil, bisa. Jadi kalau kita sudah bisa mahir lompat jauh, bisa melewati sungai ya kecil ya. Siapa lagi? Melatih? Melatih otot kaki. Terus kalau lompat jauh juga kalian nanti ini melatih beranian ya, beranian kalian nanti. Jadi kalau kalian mahir bisa lompat jauh, rasa keberanian kalian itu dilatih ya. Oke, langsung saja. Nih. Nanti kita selama pembelajarannya pertama kita mengamati video dan materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya kita praktek di lapangan. Praktekkan. Selanjutnya nanti ada permainan ya. Permainan lompat jauh bergu. Selanjutnya nanti uji praktek lompat jauh. Jadi Bapak tes nanti satu-satu. Selanjutnya kita masuk lagi ke kelas, melakukan pendinginan. Terus melakukan refleksi pembelajaran. Terus melakukan evaluasi, kuisis. Kita lakukan kuis pakai tablet ya. Sekarang kumplit semuanya ada. Nanti semua kebagian satu-satu. Kita melakukan evaluasinya tidak untuk lebaran, tapi kita melakukan begini berupa kuis ya, kuisis ya. Terakhir kita tutup dua. Nah sekarang, coba baca dah. Lompat jauh itu apa? Jadi lompat jauh itu olahraga yang membutuhkan kecepatan atau ketangkasan dan kekuatan seorang atlet mulai dari titik meloncat dari garis lompat ke dalam bak pasir sejauh mungkin. Jadi yang paling jauh itu yang paling bagus. Dan ingat ketika lompat jauh itu tidak boleh melewati garis ya. Nanti ada garis tolakan. Nah, si atlet itu tidak boleh lewat dari garis itu. Nih, Bapak ada contoh videonya. Contoh atlet dunia ketika Olimpiade. Gerakan dasar lompat jauh. Gerakan dasar lompat jauh itu ada 4. 1. Awalan. 2. Tolakan. 3. Melayang. 4. Tendak. Ini yang pertama awalan. Baca Al-Fatihah apa itu awalan? Awalan itu melompat melakukan ancang-ancang dari berjalan, berlari, mendekati garis, tolakan sambil meningkatkan kecepatan. Jadi awalan yang bagus itu awalnya pelan, semakin dekat dengan garis semakin cepat, kemudian baru melompat. Nah itu kenapa semakin dekat semakin cepat? Itu untuk agar lompatannya semakin jauh, semakin dia cepat semakin jauh ya. Jadi jangan kencang di awal terus ininya kesananya jadi pelan, jangan. Tapi harus pelan dulu baru kencang ya. Selanjutnya tolakan. Kalian baca.
Yang kencang suaranya. Kencang gila coba. Nah, tolakan itu tahap yang kedua ya, di mana kaki melakukan lompatan atau loncatan, tolakan ketika sudah melakukan awalan, kemudian kaki ditolakkan ya. Nah itu namanya tolakan. Jadi antara tadinya lurus lari, kemudian jadi melayang. Nah itu namanya tolakan. Dan kaki yang menjadi tumpuan itu adalah kaki yang terkuat, ya. Jadi ketika tolakan itu kaki yang digunakan itu boleh mau yang kiri mau yang kanan, yang penting yang paling kuat, ya. Selanjutnya nih melayang. Gerak dasar yang ketiga itu melayang. Melayang itu dari tolakan ke atas. Nah ketika kita berada di udara itu namanya melayang, ya. Dan semakin jauh melayangnya, semakin jauh jangkauannya, semakin bagus. Selanjutnya pendaratan. Baca Siska yang kencang. Ya, bagus. Coba mobil mana lagi? Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala kedua tumit agak rapat, mengalungkan lengan ke depan menyentuh tempat mendarat, lutut tertekuk dalam posisi jongkok. Nah, ya, jadi terakhir gerakan dasar dalam lompat jauh itu yang keempat adalah pendaratan. Pendaratan ini jadi caranya kepalanya itu ditundukkan, terus kedua tumitnya tumit agak rapat ya. Jadi posisi kakinya itu agak rapat, jangan renggang. Kalau renggang nanti sobek nanti, ya sakit nanti kamu. Harus rapat biar kuat. Terus tangannya dialirkan ke depan, seolah kita mau mendarat ya. Jadi nggak mungkin juga kan kita seperti ini, harus ke depan. Nah, terus terakhir untuk ditekuk seperti kita mau jongkok. Nah, ini agar kaki kita tidak sakit ya. Cuma kalau ketika lurus gini aja biasanya sakit lutut ya. Jadi biar ada sedikit rendaman ketika kita mendarat. Oke, berikutnya dalam lompat jauh ini ada macam-macam gaya. Gaya lompat jauh itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama ada gaya apa nih? Gaya apa? Gaya jongkok. Yang kedua gaya berjalan di udara. Yang ketiga gaya gantung. Gaya jongkok nih posisinya jadi ketika di atas itu sudah mau kayak posisi mau jongkok ya. Terus gaya berjalan di udara nih, di udaranya itu kayak jalan. Tadi ada di video ya, yang kedua kalau nggak salah itu kayaknya jalan di berjalan di udara. Yang ketiga gaya menggantung. Oh ya, jangan lupa ini poin-poin pentingnya itu kalian tulis ya. Nanti buat bahan yang tadi pertanyaan yang tadi itu. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu ya. Jadi kalau kalian sudah tahu ini jawabannya langsung aja ditulis ya. Sekali berjalan pembelajaran, sekali diisi. Oke, berikutnya nih. Jadi kalian harus mencatat hal-hal pentingnya ya.
ketika mengisi soal tadi, soal diagram ini kalian nggak susah lagi, ya. Nggak lupa. Biasanya kita itu cepat lupa, ya. Cepat lupa. Jadi biar nggak lupa, kalian harus mencatat. Oke, mulai lagi nih. Gerakan dasar pada lompat jauh itu apa aja? Awalan, tolakan, penurunan, melayang, menara. Siska apa? Awalan, tumbuhan atau tolakan, melayang, dan tari lewati. Yang benar itu awalan seperti apa? Tadi yang saya disampaikan kakak, seperti apa coba awalan yang benar itu? Berjalan, terus mengangkat garis makin cepat. Kaki mana yang biasanya jadi tumpuan ini? Kaki yang terdekat. Terus, nih kalau misalkan ada atlet lari, ketika ada garis dia melewati kakinya, itu sah apa tidak? Dikasih nilai apa tidak? Tidak dikasih nilai ya, itu pelanggaran. Oke, untuk lebih pahamnya kita sambil praktek dulu. LKPD-nya ditinggal aja, takutnya nanti kececet di bawah. Yang besar. Letakkannya yang besar. Sebelum melakukan praktek lompat jauh, kita pemanasan. Manfaatnya apa? Coba pemanasan. Buat tidak cedera. Agar tidak cedera. Apalagi? Apa? Kelas 4. Tidak cedera. Terus? Ya, kita tidak kaget. Kita kaget ya. Masukkan ke bawah. Hitung sampai 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
akan bagi jadi 2 kelompok ya. Ingat nomornya, ingat. Awas jangan sampai Pak ini nomor ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Udah ya? Yang 1 sebelah kanan. Yang 2 sebelah kiri. Sekarang mencoba dulu satu-satu ya. Keliling nanti. Jadi kelompok 1 dulu yang mencoba dulu. Kelompok 1. Balik lagi terus aja ya. Masing-masing 3 kali. Ya. Sesudah kelompok 1 nanti kelompok 2. Sesudah itu nanti kita adakan diadu nih kelompok 1 sama kelompok 2 mana poinnya yang paling banyak. Bapak kasih bijinya ya. Nah ini. Yang juaranya nanti dapat hadiah lah. Oke? Ya. Sekarang mah kita nyoba dulu aja. Nanti kelompok 1 dulu kok. Ya. Jadi ingat ya. Gerakan lompat jauh itu ada gerak dasarnya apa aja? 1. Perhatikan Bapak. 1 apa? Awalan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Bapak contohin. Awalan itu seperti apa nih awalan dulu? Ini awalan. Apa ini? Ya? Itu namanya awalan. Kemudian tolakkan. Dari garis tolak ini ke atas itu namanya tolak. Ketika Bapak ada di atas namanya turun lagi ke bawah. Nah itu namanya pendak. Paham ya? Sok, Bila tunggu dulu. Ada kesalahannya. Jangan melewati garis. Sok. Ulangi lagi ini berikutnya, bilang ke belakang. Indri. Terus. Ya, sekali lagi sok.
Tadi setelah Bapak perhatikan rata-rata semua sudah bagus, cuma rata-rata masih ada yang melakukan pelanggaran. Apa coba pelanggarannya? Melewati garis, ya. Jadi ketika kita melakukan awalan, lari, mata harus tetap konsentrasi. Garis di depan, jangan sampai terlewati, ya. Terlalu jauh jangan, karena nanti loncatan kalian jadi dekat. Melewatin terlalu lewat juga jangan, ya. Makanya harus konsentrasi, ya. Jadi rata-rata gerakannya mah semua udah pada benar. Cuma tadi masih ada yang melakukan pelanggaran melewati garis. Oke, ini banyak kok. Antara kelompok 1 melawan kelompok 2. Setiap satu kali percobaan, siapa yang paling banyak poinnya? Itu yang misalkan ini kelompok ini, kelompok ini berapa poinnya? Yang menang berarti 1-0. Nanti kalau menang lagi 2-0. Yang mencapai 3 terbaik itu yang menang, ya. Siap? Siap semuanya? Ada yang sakit nggak? Sakit hati? Siap? Harus disaksikan sama Bapak dulu. Kapten masing-masing tim, gitu. Siapa yang menang? Siap. Pilih duluan ya. Siap, kasih semangat. Antara skor 1-0.
siap. Satu, dua. Kemungkinan, oh, 3, Pak, 3. Oh, cuma. Ada nih, set. Bata. Lipat, lempel. Lipat. Opat. Apa ya? Intinya semua sudah pada menguasai ya, sudah pada bisa. Gerakan mulai dari apa? Awalan terus melayang terus mendarat ya. Intinya semua sudah pada bisa. Bapak lihat gerakannya juga sudah pada benar ya. Tidak ada lagi yang melewati garis-garis kecuali Dapa tadi ya. Dapa tadi melewati garis. Jadi intinya kalian sudah mulai paham bagaimana cara melakukan lompat ya. Sekarang kita masuk lagi ke kelas. Habis praktek kita ke semuanya berdiri dulu. Ikuti gerakan Bapak ya. Semuanya seiring dengan tangan di atas tarik nah. Nanti kalau turun ke bawah turun. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Terakhir kita buat yang tempat terimanya yang besar ya. Paham? Tawarkan ya. Siap? 1, 2, 3 mulai. Sekali lagi, siap. Tadi lompat ya. Lompat jauh itu gerakan dasarnya apa aja? Apa ini? Oke, bagus. Kakak? Luar biasa, kakak bagus. Ambil. Ya, bagus ya. Gerakannya itu ada 1 awal, 2, 3, 4. Apa? Awalnya pelan dulu, semakin mendekati semakin cepat. Terus kaki yang jadi tumpuan itu kaki yang mana? Balik. Terus ketika hampir melewati garis nih, itu pelanggaran atau tidak? Dinilai atau tidak? Pelanggaran tidak dinilai ya. Terus coba. Ya bisa jika kalian bisa mengambil barang yang kita tidak sampai ya. Bukan maling, bukan ya. Bukan maling langkah, bukan ya. Apa lagi? Tapi berat yang kita ya. Berat kita
kita evaluasinya dengan melakukan atau melaksanakan kuis. Nah, siapkan itu alat tabletnya sudah siap ya? Siap dulu sesuai kemampuan kalian. Silakan. Kalau waiting nggak apa-apa ya, untuk proses menunggu teman kalian beres semua. Bisa ya? Kalau kalian tadi belajarnya sungguh-sungguh menjual, kalian serius pasti bisa. Panggil nomor 1. Semuanya benar semua nih. Berikutnya siap? Rata-rata kalian Sudah bisa. nilai rata-rata kelasnya itu 81%. Dan full tas ya. Berarti kalian sudah menguasai apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Kalian sudah bisa. Oke, sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pelajaran berikutnya kita tentang pencak. Boleh, nanti kita bisnis lagi ya. Melakukan pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa karena kita bersyukur ya. Hari ini kita pembelajaran kita lancar dan selamat tanpa ada satu hal gangguan apapun. Bapak kita dapat pimpin doanya cukup di dalam hati aja ya. Baca Al-Fatihah semuanya, tapi cukup di dalam hati aja. Nanti kalau udah selesai ya. Sok berapa pimpin